Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di webinar kita kali ini. Pada kesempatan ini, di webinar yang pertama di tahun 2021 di grup Menuju Mandiri Finansial. Judul webinar kali ini, yuk kenalan dengan saham. Nah, buat yang belum kenal, kemungkinan ya sudah kenal semuanya dengan aku ya. Namaku Bahrul Amarudin, founder dari grup Gerakan Menuju Mandiri Finansial. Langsung saja, tanpa berlama-lama biar mempersingkat waktu, disclaimer dulu sebelum ke materi. Yang pertama, materi dalam webinar ini bersifat asumsi pribadiku ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa literasi yang tak baca gitu. Jadi tak jadikan referensi. Terus kemudian yang kedua, ini bukan merupakan suatu ajakan untuk menjadi investor di suatu perusahaan tertentu. Kan sekarang lagi marak tuh kayak ada artis atau uh, influencer yang mengendorse suatu emiten atau perusahaan. Nah, di sini mungkin nanti ketika semisal aku menyebutkan suatu kode perusahaan atau apa ya, itu mungkin bisa diasumsikan hanya contoh saja gitu, jangan dijadikan referensi. Kalau referensi ya pasti tak share di grup lah gitu, buat konsumsi anggota grupnya kita gitu. Terus kemudian yang pertama, ini materi benar-benar dari awal ya, buat yang pemula banget gitu. Mungkin yang buat yang sudah paham pasti ya agak bosen gitu ya, nggak apa-apa lah gitu, buat tambah-tambahan referensi. Jadi yang pertama, apa sih itu saham gitu. Ini tak ambilkan dari KBBI. Yang pertama ini sih yang perlu kita soroti. Surat bukti kepemilikan bagian dari modal seseorang atau perseroan. Kalau di KBBI ya perseroan pastinya, yang memberikan hak akses atas dividen atau bagi hasil, dan itu dianggap sebagai kepemilikan. Jadi semisal kayak teman-teman semisal berminat membeli saham perusahaan A gitu. Nah, meskipun itu hanya satu lot ya, satu lot itu 100 lembar saham, itu teman-teman sudah menjadi bagian dari pemilik dari perusahaan itu, seperti itu. Jadi ini legal dan apa ya, diizinkan gitu oleh pemerintah di Indonesia. Nah, terus pertanyaannya gimana sih gitu caranya kita bisa punya saham gitu. Setahu saya itu hanya ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara membeli. Yang kedua itu warisan gitu. Jadi saham kan hak kepemilikan ya atas suatu perusahaan, itu bisa diwariskan atau dilimpahkan ke atas nama siapa gitu. Itu bisa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti semisal oh aku sekarang sudah berumur gitu, terus nanti saham itu kan buat jangka panjang gitu. Nah, kan berarti udah nggak worth it lagi buat buat saya gitu yang sudah berumur semisal seperti itu. Worth it juga semisal memang itu nanti tujuannya untuk diwariskan gitu ke keturunannya, semisal ke anaknya atau ke cucunya seperti itu. Nah, setahu saya ada dua cara ini. Kemungkinan cara yang lain mungkin ada tapi saya kurang tahu, mungkin nanti bisa diinfokan ke saya apabila memang ada cara lain untuk bisa punya saham. Itu ada dua caranya, dengan membeli atau diwariskan. Nah, kemudian di dunia pasar modal, terutama khususnya di saham, itu ada banyak sekali istilah-istilah yang kadang saya sendiri juga bingung, ini istilah apa lagi gitu. Nah, tapi yang umum dan sering muncul itu beberapa ini. Yang pertama bursa. Bursa itu ya ibaratnya pasarnya gitu. Jadi kalau di Indonesia ya regulatornya ya, sebentar ada yang mau join. Nah, kalau di Indonesia ya BI, Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, itu pasti suatu lembaga yang legal, ada surat izinnya dan lain sebagainya, yang menjadi ibaratnya apa ya? Kalau di mall, ibaratkan sebuah mall, bursa itu ya pemilik mallnya gitu loh, pemilik mallnya yang punya aturan. Yang bakal jualan di mall ini tuh harus mengikuti aturan saya. Nah, itu bursa.
Sehingga kalau ada perusahaan yang mendaftarkan sahamnya ke bursa, maka perusahaan itu harus mengikuti gitu aturan yang ditetapkan oleh bursa. Nah, terutama pada kasus kita kali ini kita akan membahas BEI ya, Bursa Efek Indonesia, sehingga kalau ada suatu perusahaan yang ingin sahamnya itu go public atau IPO, ibaratnya Initial Public Offering, semisal seperti sebuah perusahaan, nah isu-isunya kayak Ustadz Yusuf Mansur PayTrend mau dibawa ke pasar modal gitu, berarti kan sahamnya PayTrend yang sekarang belum publik gitu mau dipublikkan. Nah, ketika suatu perusahaan sahamnya mau dipublikkan, itu berarti teman-teman atau masyarakat itu bisa ikut membeli gitu, ikut memiliki saham perusahaan tersebut. Tapi kalau beberapa perusahaan yang sahamnya diprivatisasi, kayak beberapa BUMN kayak Pertamina dan lain sebagainya, itu kan sahamnya tidak di go publikan kan, jadi kita tidak bisa beli sahamnya Pertamina gitu, tidak bisa. Nah, kayak gitu. Itu untuk bursa. Kemudian ada istilah emiten. Nah, emiten ini adalah sebuah perusahaan yang sahamnya sudah publik, sudah terdaftar di BI. Ya, beberapa contoh emiten yang pasti ya kayak di perbankan ada BRI, Mandiri, BCA, terus beberapa di pertambangan kayak Antam dan lain sebagainya. Nah, itu yang perusahaannya sudah memiliki kode yang terdaftar di bursa, kayak BRI ya BBRI, Bank Mandiri ya BMRI, kayak gitu. Nah, itu bisa disebut emiten. Jadi semisal kadang kan di diskusi grup gitu kita bahasnya, oh itu emiten BBRI gitu. Nah, itu emiten lah sebutnya kayak gitu. Terus kemudian ada juga dividen. Dividen ini merupakan bagi hasil. Jadi teman-teman ketika semisal pada kasusnya gampangannya gini, teman-teman joinan usaha dengan temennya, si A dan si B joinan dengan modal, si A semisal modal 5 juta, si B modal 5 juta, usahanya dikelola bareng, pasti dalam 1 tahun mendapatkan hasil kan, kayak gitu. Nah, hasilnya itu pasti nanti dibagikan. Semisal si B yang awalnya modalnya 5 juta, si A ya 5 juta, berarti kan 50% 50%. Semisal profitnya 1 juta, berarti ya 500.000 buat si A, 500.000 buat si B. Nah, 500.000 inilah yang disebut dividen gitu, bagi hasil. Nah, apakah kepemilikan modal si A dan si B berkurang? Tidak juga gitu. Dia masih tetap sama kan. Si A ya modalnya masih tetap 5 juta, si B ya 5 juta, usahanya juga masih tetap berjalan, tapi bagi hasilnya itu menjadi hak miliknya si A dan si B, yang mana dua-duanya dapat nilai yang sama 500.000 500.000 seperti itu. Nah, kemudian istilah yang lain yaitu grafik. Ini itu apa ya? Gambaran dari naik turunnya grafik gitu. Naik turunnya harga. Nah, itu grafik. Nanti ada beberapa, nanti saya tunjukkan juga. Terus ada istilah fundamental. Nah, fundamental itu adalah istilah di mana dasar, atau biasanya orang-orang nyebutnya secara gampangnya ya kayak gini, analisa dasar yang kita gunakan untuk menilai perusahaan ini itu bagus atau kurang bagus gitu. Kita nggak bisa bilang jelek ya, bagus atau kurang bagus gitu. Nah, semisal kayak fundamentalnya suatu emiten A, oh dia ini kapitalisasi pasarnya besar, terus dia kinerja perusahaannya bagus, terus produknya banyak diminati masyarakat. Nah, berarti itu fundamentalnya bagus gitu. Jadi fundamental dari perusahaan itu sudah bagus, bisa kita ikut gitu untuk punya sahamnya. Nah, gitu. Sementara kalau analytical itu berbeda dengan fundamental. Nah, kalau analytical itu kita memperhatikan grafik, pergerakan harga sahamnya seperti apa sih gitu, sedang naik atau sedang turun, sedang trend up atau sedang trend down, atau sedang sideways gitu. Nah, itu fundamental dan analytical. Dua ini digunakan untuk menganalisa kita ingin beli atau enggak, atau semisal kita ingin jual atau enggak, seperti itu. Nah, kemudian istilah yang lain yang biasa digunakan adalah RDN. RDN ini adalah singkatan dari rekening dana nasabah, di mana ketika kita ingin membuka suatu akun saham, itu kita akan mendapat rekening namanya RDN.
Jadi ada nomornya, ada ini dari bank apa. Contoh semisal kita menggunakan Ajaib Sekuritas. Oh ya, kurang saya tambahkan sekuritas ya. Jadi semisal kasusnya kayak Ajaib Sekuritas gitu. Itu kita kan dapat RDN Bank Permata ya gitu. Tapi dia itu nggak ada buku ATM-nya gitu, nggak ada buku rekeningnya, nggak ada ATM-nya. Dia semacam virtual account. Tapi kita bisa apa ya, transfer ke sana gitu. Kita bisa narik dana juga, mencairkan dana dari sana gitu. Nah, itu RDN. Nah, kemudian ada sekuritas, saya tambahkan kelupaan. Kalau sekuritas itu tempat di mana kita mendaftar atau membuat sebuah akun gitu. Jadi semisal kayak sebuah mall, nah sekuritas itu adalah semisal mungkin teman-teman di sini tahu High Tech ya atau ITC Surabaya gitu. Nah, itu kan pemilik mallnya itu bursa ya, pemilik mallnya. Tapi toko-toko di dalam mallnya itu adalah perusahaannya atau emitennya. Nah, si sekuritas ini kalau saya ibaratkan dia di bagian pintu masuk lah gitu aja, pintu masuk. Supaya kita bisa membeli sahamnya emiten, kita harus punya sekuritas supaya kita bisa punya RDN dan bisa beli seperti itu. Secara gampangnya, tapi nanti teman-teman bisa googling sendiri sih, lebih tepatnya istilahnya itu seperti apa sih artinya gitu. Ini saya jelaskan secara mudahnya dipahami gitu aja. Terus, nah kita kalau mau beli atau menjadi investor, pastinya kita harus pilih perusahaan yang bagus kan gitu. Masa sih kita sudah istilahnya sudah susah-susah gitu bekerja mendapatkan uang, terus kemudian kita invest di perusahaan yang kurang bagus gitu kan, eman gitu loh. Jadi mending kalau mau invest ya sekalian aja di perusahaan yang bagus gitu, supaya nanti returnnya juga lumayan dan juga bisa profit dan tentunya tidak rugi gitu kan. Teman-teman ketika ingin menjadi investor itu pasti ada dua sisi yang harus diseimbangkan gitu. Di sisi lain kita juga ingin profit, tapi di sisi lain kita juga tidak ingin rugi gitu. Makanya harus seimbang gitu. Nah, tidak ruginya harus ditahan supaya tidak rugi. Nah, profitnya harus dimaksimalkan seperti itu. Makanya kita harus pilih perusahaan yang bagus. Nah, berdasarkan pengalaman saya untuk perusahaan-perusahaan yang bagus itu, yang pertama akuisisi marketnya besar. Jadi kapitalisasi marketnya besar. Jadi semisal kayak perbankan gitu. Perbankan kan yang besar di Indonesia kan ada beberapa. Nah, itu kita bisa lihat juga gitu, produk-produknya ada di mana saja gitu. Terus teller-tellernya tersebar se-Indonesia enggak gitu. Nah, itu kan bisa kita lihat di dunia nyatanya gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau dia marketnya besar, ibaratnya di semua tempat lo ada gitu. Nah, itu kan berarti perusahaannya udah besar, yang pertama. Kedua, dia kemungkinan untuk bangkrut itu kecil gitu. Karena ketika teman-teman sudah membeli sebuah perusahaan, itu teman-teman ikut memiliki perusahaan itu. Jadi ketika perusahaannya bangkrut, teman-teman ya hilang atas kepemilikannya. Jadi semisal teman-teman, semisal si A dan si B, dia patungan modal mau menjalankan sebuah usaha. Si A patungan 5 juta, si B patungan 5 juta. Usahanya dijalankan dan bangkrut. Apakah si A dan si B modalnya bisa kembali lagi? Ya tentu enggak. Kan usahanya udah bangkrut gitu. Ya si A ya rugi 5 juta, si B ya rugi 5 juta gitu. Nah, sama seperti di saham. Ketika teman-teman sudah membeli saham sebuah perusahaan, terus kemudian perusahaannya bangkrut, disuspend sama BI. Disuspend itu diberhentikan jual belinya. Jadi teman-teman tidak bisa jual beli di pasar reguler. Nah, itu teman-teman akan kesusahan untuk menjual kan gitu. Nah, itu ketika seperti itu, apalagi kalau perusahaannya didelis sama BI. Didelis itu intinya ya kita sudah tidak bisa lagi transaksi oleh saham emiten itu di BI seperti itu. Nah, itu kan berarti ya teman-teman yang modal yang sudah dikeluarkan untuk membeli saham itu ya hilang gitu. Makanya harus pilih perusahaan yang bagus, yang bisa kita proyeksikan itu bagus ke depannya seperti itu. Kemudian
Poin yang kedua untuk memilih perusahaan yang bagus adalah leader di bidangnya. Nah, seperti semisal perbankan leadernya apa. Nah, itu aja dipantau gitu saham perusahaan itu. Terus kemudian semisal di farmasi leadernya apa gitu. Itu pasti perusahaannya kan namanya saja leader di bidangnya ya, pasti marketnya paling besar daripada kompetitornya. Semisal di perbankan ya, setahu saya BRI itu leadernya, semisal di BUMN ya. Kalau kalau harga sahamnya pasti BCA yang paling mahal. Tapi kalau di BUMN perbankan setahu saya BRI leadernya. Nah, akuisisi marketnya juga paling gede. Di setiap kecamatan pasti ada teller bank BRI seperti itu. Terus dia leader juga di bidangnya. Nah, poin yang ketiga yang paling saya hindari ketika memilih perusahaan yang bagus itu tidak terikat oleh sumber daya alam. Nah, sebenarnya boleh-boleh juga atau sah-sah saja jika teman-teman memilih perusahaan yang ada kaitannya dengan sumber daya alam, contoh pertambangan, batu bara, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman karena tujuan, kembali ya ke tujuan investasi saya, itu saya ingin kedepannya gitu, buat semisal buat dana pensiun gitu kan. Nah, pasti kalau sumber daya alam itu kan bisa apa ya, habis gitu. Nah, semisal bisa habis, berarti kan semisal bisa habis itu kan berarti bisa aja gitu perusahaannya tiba-tiba bangkrut, ya bisa saja gitu. Makanya saya menghindari saham-saham yang ada kaitannya dengan sumber daya alam, karena tujuan investasi yang saya tentukan itu untuk semisal untuk dana pensiun kan, itu 20 atau 30 tahun yang akan datang baru baru returnnya terasa gitu loh. Nah, kemudian poin yang terakhir menurut saya itu memiliki proyeksi yang bagus minimal 10 tahun ke depan. Supaya ketika kita nyicil, ibaratnya nyicil beli sahamnya mulai dari sekarang, terus kemudian setiap bulan beli, semisal gajian setiap bulan disisihkan untuk membeli sahamnya gitu. Itu kan lama ya gitu, baru kita punya banyak gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memproyeksikan ke depan perusahaan ini seperti apa, itu kan juga resiko juga gitu loh teman-teman. Nah, mungkin itu 4 poin yang untuk menilai sebuah perusahaan itu bagus atau tidak menurut saya. Nah, kemudian sekarang strategi belinya. Gimana sih gitu? Kalau kita mau beli saham, semisal kita beli kan pasti pengen profit ya gitu. Nah, kembali lagi yang pertama, kita mau jadi trader atau investor gitu. Nah, sebenarnya apa sih trader itu? Apa sih investor itu? Sebenarnya dia itu hanya jenis tipe tipe apa ya? Kebiasaan, tipe kebiasaan. Kalau trader berarti dia jual belinya sering. Maksudnya ya kayak beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi besoknya kayak gitu. Nah, jadi dia menggunakan time frame yang apa ya? Nggak lama gitu, jangka pendek gitu, hanya 1 atau 2 hari jual kayak gitu. Nah, kalau investor dia itu tipikal mengoleksi sahamnya, jadi semisal tiap bulan beli. Nah, apakah akan dijual? Bisa jadi dijual, tapi lebih cenderung dikoleksi gitu. Nah, perbedaannya kalau trader dia itu pengen profitnya dari selisih harga saja gitu. Itu biasanya kalau di apa, dunia pasar modal disebut capital gain gitu. Itu dia hanya ingin dari situ apa, profitnya. Nah, tapi kalau si investor ini dia lebih memilih ke dividen dari perusahaan itu. Semisal tiap bulan beli, terus di akhir tahun nanti atau di bulan-bulan tertentu ketika perusahaannya ingin membagi dividen, dia dapat. Nah, return dari dividennya itu yang dinikmati gitu. Atau semisal di tahun-tahun awal dia tidak menikmati dulu dividennya, dibelikan lagi sahamnya kayak gitu, supaya jumlah lot atau jumlah kepemilikan sahamnya dia naik terus gitu, jumlahnya yang diperhitungkan seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin beli, itu beli saat murah ya, tanda kutip murah. Nah, ketika saham disebut murah itu ketika suatu saham harganya sudah oversold,
Jadi mencapai titik jenuh dan dia siap untuk mantul ke atas lagi. Nah, itu biasanya ini dimanfaatkan juga bagi trader-trader yang ingin mendapatkan profit dengan jangka pendek gitu. Nah, kemudian strategi beli yang selanjutnya adalah cari dulu fundamentalnya. Nah, jadi fundamental itu nomor satu, analytical itu nomor dua. Karena apa? Jika teman-teman nanti semisal ingin menjadi investor, maka fundamental itu paling nomor satu. Kalau jadi trader pun, semisal saya menggunakan mode trader, saya kan juga tipikal trader, juga investor juga gitu. Nah, saya akan merubah dari investor ke trader ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi meskipun saya jadi trader, saya tetap memperhatikan fundamental itu nomor satu. Karena apa? Ketika nanti saham saya sangkut, ya saya berubah jadi mode investor aja gitu. Saya hold sampai dia semisal bagi dividen, ya saya dapat lagi. Terus semisal dia kembali ke atas harganya, di atas harga saya beli, ya saya jual. Berarti kan saya dapat dua gitu, dapat dividen iya, dapat dari capital gain iya, seperti itu. Makanya mau jadi trader atau investor itu ya terserah si pemilik akunnya gitu, terserah individu masing-masing gitu. Nah, kenapa sih kok kita harus mengedepankan fundamental? Ya tujuannya itu, semisal kita sangkut, sangkut itu istilah untuk ketika kita semisal beli di 3.000 terus harga sahamnya turun ke 2.500. Nah, berarti itu kita nyangkut di 3.000. Nah, kayak gitu istilahnya. Nah, itu kan juga kalau kita melihat fundamental perusahaannya bagus, itu kita tenang-tenang saja. Oh, besok-besok atau bulan depan atau tahun depan pasti juga kembali lagi gitu. Nah, makanya ketika membeli saham dan lain sebagainya, yang kita gunakan harus uang dingin. Karena ya itu, semisal dia sangkut dan lain-lain, ya kita nggak panik untuk menjual kayak gitu. Terus kemudian triknya lagi itu jangan nafsu atau greedy atau FOMO. Nah, greedy itu apa, FOMO itu apa? Nah, bisa dicari sendiri. Artinya apa? Intinya ya kalau ada saham yang lagi naik pesat gitu, ya jangan langsung beli gitu. Tetap dianalisa dulu, fundamentalnya gimana, analitikalnya gimana. Apakah dia sudah mencapai titik-titik yang kita analisa di grafiknya atau belum, kayak gitu. Itu harus diperhatikan sih kalau menurut saya gitu. Nah, kemudian kapan harus jualnya gitu. Nah, ini juga kembali lagi gitu ke pertanyaan, kita itu mau jadi trader atau mau jadi investor. Kalau mau jadi trader ya pasti kita harus melihat analytical ketika kita ingin jual, atau melihat kita sudah profit atau belum gitu. Kalau sudah profit, sudah puas dengan profit yang didapat, analitikalnya sudah bagus, ini itu sudah mencapai titik tertinggi, mau dijual ya enggak masalah, sah-sah saja gitu. Kalau mau jadi investor ya, kalau mau dijual ya enggak apa-apa gitu. Semisal sudah bosan punya perusahaan ini, mau ganti koleksi saham perusahaan lain, ya boleh-boleh saja gitu. Intinya kembali lagi ke individu masing-masing, kita itu mau menggunakan strategi yang mana, seperti itu. Terus jual saat mahal supaya profit yang kita dapatkan maksimal. Ya seperti kemarin di kasusnya PJTM itu kan ada yang jual di 700 ternyata naik sampai 900. Itu kan nyesel kan kayak gitu. Nah, makanya jual saat mahal gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau sudah profit ya nggak apa-apa gitu. Terus kembali lagi, fundamental nomor 1, analytical nomor 2. Semisal fundamentalnya perusahaan A jebol, kayak semisal direkturnya korupsi dan lain-lain, ada isu yang tidak mengenakkan gitu. Itu kan berarti fundamentalnya dia yang awalnya bagus terus menjadi kurang bagus. Nah, itu kita bisa jual gitu sahamnya, supaya ketika nanti sahamnya turun, semisal di fundamentalnya berubah lagi, kita bisa koleksi lagi, seperti itu. Terus trik yang selanjutnya ya yang pasti jangan nafsu, jangan greedy, jangan hanya karena FOMO gitu. Nah, kemudian sekarang kita bisa untuk yang cocok gimana sih gitu strateginya buat pemula. Nah, buat teman-teman yang pemula yang baru-barusan ini bikin akun sekuritas di sekuritas, itu untuk yang cocok itu yang pertama harus menentukan dulu tujuan investasinya teman-teman. Jadi semisal
Contoh kasus pada saya aja ya, biar tidak mencari contoh kasus orang lain, saya aja. Semisal saya ingin tujuan investasi saya untuk dana pensiun. Nah, kemudian saya breakdown lagi, saya apa ya? Turunkan lagi. Saya pengen pensiunnya di tahun berapa atau di usia berapa. Terus di breakdown lagi, sekarang saya usia berapa. Nah, semisal saya usia 25 gitu. Ini semisal ya gitu. Bukan realnya. Semisal saya usia 25. Terus saya ingin pensiun di usia 35. Nah, berarti kan masih ada 10 tahun ke depan untuk apa ya? Nyicil gitu, untuk nyicil 10 tahun ke depan. Nah, itu harus ditentukan dulu tujuannya. Ini kalau ingin jadi investor ya. Tapi kalau ingin jadi trader ya beda lagi. Kalau trader nggak perlu tujuan investasi nggak apa-apa. Yang pasti dia tujuannya untuk cuan, untuk profit gitu. Ini strategi nyicil ini digunakan ketika kita ingin menggunakan mode investor gitu. Kita ingin jangka panjang, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan seperti itu. Nah, itu harus kita tentukan dulu tujuannya mau apa gitu. Semisal untuk dana pensiun, contoh kasus seperti saya, maka berapa tahun sih gitu. Saya tentukan dulu berapa tahun ke depan itu baru tercapai gitu. Semisal 10 tahun. Oke, berarti saya harus nyusun. Saya hitung dulu. Ketika nanti saya pensiun, saya pengen dapat return berapa per tahunnya. Nah, ketika dengan return berapa ini baru kita cari emiten yang tepat untuk kita investasikan itu emiten apa gitu. Dengan return yang berapa gitu. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Agak jelimet sih memang gitu, tapi pelan-pelan saja. Mungkin nextnya akan saya bahas terkait detail dari tujuan investasi. Yang pertama, tujuan webinar kali ini ya yang pemula supaya tahu gambaran generalnya dulu secara umum, terus nyoba dulu biar tahu oh gimana sih caranya transaksi, oh gimana sih caranya jual belinya, oh ini itu apa, ini itu apa. Nah, tujuan dari webinar hari ini itu sih gitu. Jadi untuk tujuan investasi kayak gimana, terus analisa teknikal nanti seperti apa, itu akan ada di webinar selanjutnya gitu. Terus strategi nyicil ini itu cocok untuk yang nggak pengen kepikiran gitu. Semisal kan ada kan gitu, yang udah mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasakan juga gitu, ketika sudah mendaftar, punya akun sekuritas, punya RDN, sudah deposit, terus kemudian sudah membeli juga. Nah, tiap hari dipantau gitu. Naik, wah turun gitu. Kan akhirnya akibat keseruan, memang seru sih gitu. Memang seru. Saya akui memang seru melihat naik turunnya, terus hijau merah gitu, seru gitu. Nah, tapi strategi nyicil ini itu membuat kita lebih tenang, tidak mudah panik. Kalau naik ya kita fine aja gitu, alhamdulillah gitu. Kalau turun ya fine aja gitu, kan fundamentalnya bagus. Toh saya belinya nyicil juga gitu, supaya harga rata-ratanya nanti tidak terlalu tinggi gitu. Makanya strategi nyicil ini menurut saya paling apa ya, paling bagus lah gitu untuk digunakan bagi pemula. Terus kita gunakan strategi jangka panjang. Kita tidak menggunakan strategi jangka pendek, tidak yang masa kita baru pemula, baru 1 hari punya akun, kita langsung jago beli sore jual pagi, beli pagi jual sore. Tidak semudah itu teman-teman. Jadi kita mending menggunakan strategi jangka panjang dulu. Kita tahu dulu feel-nya, rasanya gimana sih menjadi seorang investor saham gitu. Jadi tahu feel-nya dulu, nanti kalau sudah oh gini toh gitu. Kalau sudah ada kata-kata oh gini toh, nah itu baru teman-teman terserah mau menggunakan strategi yang seperti apa, terserah gitu. Tapi untuk yang pemula banget, strategi nyicil ini menurut saya paling efektif gitu. Nah, kemudian strategi nyicil ini butuh kesabaran. Memang teman-teman kan teman-teman baru pemula ya, baru mulai gitu. Jadi harus sabar, pelan-pelan belajarnya. Semisal di bulan ini belajar buat akun, oh belajar cara belinya gimana, sudah bisa, oh gini belinya, nanti kalau jual oh gini. Nah, baru bulan selanjutnya belajar menentukan posisi beli supaya dapat murah gitu. Terus nanti semisal bulan selanjutnya lagi belajar, oh ternyata ketika
ada berita seperti ini, terus posisi grafiknya seperti ini, itu kayaknya tak jual bagus gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus membutuhkan kesabaran. Strategi nyicil ini pun juga butuh kesabaran gitu, supaya teman-teman dapat di harga murah terus gitu. Tapi apakah mudah? Tidak juga gitu. Sabar itu sesuatu yang kesabaran ya, di pasar modal itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan secara instan juga gitu. Harus melalui proses. Saya saja yang kadang sudah lama ya di bidang ini, kadang hilang kesabaran juga gitu. Padahal sudah di awal-awal saat buka laptop gitu semisal, atau buka PC gitu, oh ini nanti jangan gupuan gitu, jangan nafsuan gitu, sabar saja, sabar saja. Tapi pas menghadapi grafik, ya kadang apa ya, psikologis itu hilang juga gitu. Ada naik dikit gitu, wah sudah pengen exit gitu, sudah pengen jual gitu. Nah itu makanya harus diasah untuk memiliki kesabaran seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya ingin mensimulasikan sederhana. Ini materinya sudah selesai, hanya itu. Saya ingin mensimulasikan dulu gimana sih ketika kita semisal melakukan transaksi jual beli di saham gitu. Nah, ini saya sudah buat. Semisal ini kita fokus di satu emiten saja, semisal. Terus kita mulai nyicilnya, oh ini 2021 ya teman-teman. Nah, semisal di Januari 2021, nanti dividennya kita dapat atau dividennya kita hapus dulu. Tuh, ada ayam. Sorry ya kalau noise. Nah, semisal gini. Kasusnya teman-teman tanggal 17 hari ini ya, tanggal 17 Januari itu sudah punya akun, sudah verifikasi juga, sudah intinya RDN-nya sudah siap, sudah dapat nomor RDN dari sekuritas, sudah diinfo. Terus kemudian teman-teman melakukan depositnya 500.000 gitu. Nah berarti total nilai RDN-nya teman-teman itu 500.000. Kemudian besok hari Senin tanggal 18 teman-teman melihat sahamnya perusahaan A ini harganya 3.000 per lembar ya teman-teman, per lembar 3.000. Nah untuk sekali beli atau sekali jual saham itu minimal 1 lot, nggak boleh kurang. Lebih boleh, kurang nggak boleh, minimal 1 lot. Nah 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi 1 lot itu sama dengan 100 lembar ya teman-teman. Nah jadi ketika teman-teman beli suatu saham perusahaan harganya 3.000 per lembar, belinya 1 lot dengan mendapatkan 100 lembar saham, maka total investasi yang teman-teman keluarkan itu 300.000. Ya kan? 300.000. Ini kelihatan ya? Atau perlu saya besarkan? Halo, tes? Kelihatan. Oke. Nggak perlu saya besarkan ya. Jadi, teman-teman investasinya 300.000 sehingga total RDN-nya teman-teman berkurang 300.000 kan? Gitu. Jadi total investasinya 300.000, yang awalnya 500.000 transfernya di RDN berkurang 300.000 tinggal 200.000. Nah, kemudian besoknya di tanggal 20 semisal teman-teman melihat, wah, harga sahamnya naik menjadi 3.010 gitu. Nah, ketika naik maka estimasi investasinya teman-teman ya naik juga gitu, menjadi 301.000 karena 3.010 dikali 100 sama dengan 301.000. Nah, berarti profitnya sudah berapa? Sudah 1.000. Nah, apakah profit 1.000 worth it untuk kita jual? Ya, enggak lah gitu. Masa baru profit modal 300.000 dapat 1.000 sudah dijual, kan ya lucu gitu loh. Makanya kalau semisal teman-teman sudah beli sahamnya kok dipantau naik baru sedikit, ya udah dibiarin aja gitu. Ya pasti hijau sih portonya gitu, portofolionya, tapi kan baru sedikit profitnya gitu loh, baru 1.000 masa sudah mau diambil ya 1.000 ini. Nah teman-teman kalau jual maupun beli itu terkena biaya transaksi. Jadi sebenarnya ini di saldonya teman-teman sudah bukan 200.000 lagi, pasti semisal kepotong 1.000 gitu, berarti ini 199.000. Tapi ini biaya transaksi saya abaikan supaya simulasi perhitungannya lebih mudah gitu ya. Jadi
teman-teman harus memperhitungkan juga biaya transaksi yang ditetapkan oleh sekuritas teman-teman itu berapa gitu. Nah, semisal di sini di tanggal 24, semisal di 24 Januari 2021 harga sahamnya naik gitu menjadi 3.100. Nah, terus kemudian teman-teman kan profitnya menjadi 300, estimasinya menjadi 310.000, ya kan? Nah, semisal di sini teman-teman ingin jual gitu. Semisal sudah puas dengan profit 10.000 gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Semisal dijual, saya kasih merah. Oh, merahnya nggak ini ya. Yang mana ya? Oh, ini. Nah, semisal merah gini. Nah, berarti di RDE-nya teman-teman ini akan menjadi 510.000. Nah, tapi total investasinya menjadi 0. Karena dijual kan? Karena dijual akhirnya ini kembali ke RDN gitu. Tapi kembalinya itu 2 hari. Tapi sudah bisa digunakan untuk beli saham yang lain. Jadi sudah masuk ke buying power tapi belum masuk ke RDN karena belum tutup buku. Jadi sebenarnya istilah-istilahnya banyak banget. Cuman ini saya jelaskan secara gampangnya saja ya gitu. Nanti pasti teman-teman kalau sudah praktek, oh gini toh yang dimaksud Bahrul kemarin gitu. Pasti gitu. Ini saya jelaskan secara gampangnya aja supaya mudah dipahami. Nah, kemudian ketika teman-teman di tanggal 30 misal atau besoknya ya, besoknya gitu, tanggal 25 Januari 2021 teman-teman beli gitu. Misal ada yang ingin join. Nah, misal di sini beli karena harganya turun ke 3.050 gitu. Sorry. 3.050. Nah, gini. Semisal gini, teman-teman beli kan, tak warnai hijau. Hijaunya enggak ini. Oh, ini. Nah, semisal beli, maka teman-teman ini lembar sahamnya menjadi 0 lagi ya. Jadi ini jadi 0 ya karena tadi dijual 1 lot. Nah, terus ini karena beli lagi 1 lot maka menjadi 100 lembar. Ini uangnya 30.50. Nah, gini. Ya kan? Teman-teman mengeluarkan uang 305.000 dari RDN, maka total RDN-nya tinggal 205.000, gini kan? Nah, total investasinya adalah 30.50. Nah, gini. Jadi, ketika teman-teman di tanggal 25 ini membeli, maka teman-teman punya lagi 100 lembar saham. Gitu. Nah, semisal teman-teman dari beli ini terus teman-teman naik sahamnya naik kok teman-teman naik. Sahamnya naik tapi teman-teman biarin aja gitu nggak jual. Ya tetap aja punya 100. Nah, semisal teman-teman di tanggal 1 Februari gitu teman-teman gajian semisal. Terus sahamnya sedang harga 3.100. Nah, teman-teman pengen beli nih karena melihat semisal oh ini masih murah gitu. Teman-teman beli. Semisal belinya berapa ya? Per lotnya kan 3 gini ya. 310. Nah, teman-teman di sini belinya enggak. Oh, ini gini aja. Beli 1 lot. Jual 1 lot. Ini mantau doang gitu. Nah, kalau mantau doang kan nggak ada efeknya. Nah, semisal di sini ini beli 1 lot. Ini semisal habis gajian beli 2 lot gitu. Nah, berarti kan jumlah uangnya di sini kan dari 100 ketambahan 2 lot 200, berarti jumlah sahamnya teman-teman 300 kan. Nah, jadi 300. Nah, apakah di sini cukup gitu? Nggak cukup kan? Karena saldonya teman-teman itu cuma 205.000. Nah, makanya ini nggak bisa. Jadi teman-teman harus deposit dulu. Nah, gitu caranya. Karena saldo di RDN-nya nggak cukup, maka di tanggal sebelum 1 Februari ini, semisal 31 Januari, teman-teman harus
deposit lagi. Misal di sini deposit 1 juta gitu. Misal habis gajian langsung didepositkan 1 juta gitu. Nah, berarti di sini jadi 1.205.000. Nah, total investasinya masih sama 3, ini berarti 305 ya. Total investasinya. Terus di sini juga estimasinya masih 305. Nah, kayak gini. Nah, semisal ini sudah deposit jauh. Oh, biru ya. Kalau deposit biru. Nah, oke. Setelah deposit, total RDN-nya nambah menjadi 1.200.000. Maka di sini ketika menjadi 300, ini kan dikurangi 620 ya kan? Berarti kan sama dengan ini dikurangi 620.000 ini kan? Wih, sorry. Bener. Kok minus ya? Oh, sorry. Kliknya salah. Yang ini. Dikurangi 620.000. Nah, dikurangi itu. Nah, yang ini sama dengan ini ditambah, oh salah, yang ini total yang uang yang diinvestasikan itu ini ditambah 620.000. Nah, sorry, kurang 0. Nah, uang yang diinvestasikan itu 925.000. Nah, estimasi investasinya itu sama dengan, ya kan, 100 dikali ini 3.100 karena sekarang harga 3.100 ditambah, ya kan, ditambah 620.000. Nah, ini. Jadi yang ini kan sudah profit, ya kan? Hasil pembelian yang ini dari 305, harga 350 ini di sini kan sudah profit. Nah, estimasi investasinya jadi ini, total yang dikeluarkan uangnya itu ini. Saldo RDN-nya masih ini gitu. Nah, ketika ini sudah beli hijau. Nah, seperti ini. Nah, semisal di tanggal 2 atau bukan 2 deh, 20 Februari 21 itu bagi dividen perusahaannya. Nah, semisal bagi dividen per lembarnya itu semisal Rp60 per lembar. Itu. Semisal Rp60 per lembar, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan dividen itu sama dengan ini, ya kan? Ditambah ini dikali jumlah saham yang teman-teman punya gitu, 300 gitu. Nah, jadi saldonya teman-teman menjadi ini. Nah, dividen yang diterima itu sama dengan ini dikali 300. Nah, jadi teman-teman mendapatkan dividen 60.300 saldonya sehingga bertambah. Nah, dividen ini akan menambah ke RDN, bukan ke total investasi. Karena total investasinya teman-teman tetap ini dengan estimasi investasi pada saat itu ini. Nah, semisal pada saat pembagian dividen ini sahamnya naik menjadi 3.200, maka total investasinya estimasi investasinya teman-teman itu 300 dikali ini kan 300 lembar dikali ini. Nah, sudah harga sahamnya teman-teman naik, dapat dividen gitu. Kan lumayan sih gitu. Nah, ini kalau metode nyicil ya. Jadi kalau metode nyicil belinya ini jangan dipakai gitu. Ya cukup beli dikoleksi, beli dikoleksi, beli dikoleksi gitu. Murah dibeli terus aja kayak gitu. Nah, dari simulasi ini mungkin agak bingung ya kalau belum pernah praktek, tapi kalau sudah praktek yang pasti lebih mudah gitu memahami simulasi ini gitu.
Nah, kemudian mungkin sebelum ke tutorial aplikasi ajaib ya, karena beberapa di antara anggota kita kan pakainya ajaib gitu. Jadi nanti saya pengen mensimulasikan di ajaib. Cuman dari simulasi ini mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Semisal gimana? Bisa di sini nggak bisa angkat tangan ya? Bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Atau ada bagian tertentu yang pengen diulangi, semisal pengen saya jelaskan ulang, boleh juga. Saya mau tanya, Mar. Boleh, boleh. Ya, jadi kan sebelumnya namaku Evi. Tadi kan di simulasi itu kan ada jual, ada beli. Nah, kalau dari saya sendiri tuh masih bingung gambaran jual itu jualnya kemana, terus gimana prosedurnya. Oh, oke. Itu aja? Ya, sementara itu. Oh, oke, siap. Mungkin kalau pertanyaan terkait hal teknis nanti jualnya seperti apa, belinya seperti apa, nanti ada di sini ya, nanti saya demokan. Mungkin ini dari sisi teoritikalnya dulu aja. Nanti pasti ngeh kok kalau sudah di demo aplikasinya gitu. Oke, siap. Oke. Mungkin yang lain dari materinya dulu. Ada yang dibingungkan nggak dari ini? Gimana? Tak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke, lanjut ke aplikasi. Ini teman-teman tak tanya dulu. Kebanyakan pakai HP atau pakai versi web? Kalau pakai HP, saya demokan pakai HP. Supaya lebih apa ya? Lebih ini toh tombolnya gitu. Soalnya ada juga nih, terutama yang bukan orang-orang information, bukan orang-orang di bidang IT, pasti agak kesulitan gitu buat cara penggunaan aplikasinya gimana sih gitu. Gimana? Tak demokan pakai versi web atau pakai versi HP? HP. HP aja. Oke. Kalau boleh dua-duanya. Dua-duanya. Oke, Kalau siap. ada waktunya nutut sih. Nutut. Sik, bentar ya. Aku tak nancapkan ini dulu supaya nanti pakai visor. Sik, wait. Sik, visorku nyala gak ya? Oh, sudah nyala. Oke, siap. Ya, jadi ini ya teman-teman. Kelihatan nggak? Halo, cek. Belum. Oh, nggak kelihatan. Masih belum share screen kayaknya. Oh, iya, ya Allah. Sorry. Nah, sudah. Sudah. Wih, wallpaperku bagus ya. Jangan keseringan self reward. Ntar tahu-tahu miskin aja. Ya sip. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, wih banyak ya aplikasi trading gue ya. Jadi dibuka dulu aplikasinya. Nah, di sini yang pertama di dashboardnya dulu ya. Ketika teman-teman sudah buat akunnya terutama, itu pasti nanti tampilnya seperti ini. Nah, kalau mau cek nomor RDN-nya itu yang mana sih gitu. Teman-teman klik di bagian profile sini, ya kan? Terus di bagian top up, ini teman-teman klik. Nah, ini akan ada di bagian ini. Nah, ini itu nomor RDN. Jadi, ketika teman-teman di ATM semisal pengen transfer, pengen deposit, itu masukkan nomor rekeningnya ini, dicari Bank Permata. Nah, apakah pasti Bank Permata yang dipakai? Enggak juga gitu. Jadi ketika semisal di sekuritas, saya kan punya 2 sekuritas ya, yang satu Mandiri, yang satu Ajaib ini. Nah, kalau yang di Mandiri Sekuritas itu mewajibkan nasabahnya untuk punya rekening Mandiri. Jadi nanti punya rekening Mandiri yang untuk kepentingan sehari-hari dan punya RDN Bank Mandiri juga gitu.
Nah, apakah nanti top up-nya atau depositnya harus dari Bank Mandiri itu? Enggak juga gitu. Saya transferi dari bank lain bisa juga gitu. Cuman ketika nanti saya pengen mencairkan dana, nah itu masuknya ke rekening saya Mandiri yang sehari-hari saya pakai itu gitu. Jadi RDN ini nggak ada buku tabungannya, nggak ada ATM-nya juga, dia hanya semacam virtual account. Jadi ketika kita ingin tap deposit itu melalui nomor ini gitu teman-teman. Nah ini bisa banyak sih, bisa melalui OVO, GoPay dan lain-lain ya. Jadi ada nama pemiliknya juga kayak rekening-rekening pada umumnya. Nah di bagian profile ini teman-teman bisa banyak sih menunya ya. Ya seperti aplikasi-aplikasi lain lah. Nah di sini ada dua bagian, ada saldo RDN, ada buying power. Nah saldo RDN itu saldo yang sudah dalam bentuk rupiah di akunnya teman-teman. Saldo yang sudah bisa dicairkan. Semisal di sini RDN ku 400.000 ya. Aku bisa mencairkan 400.000. Di buying powerku 400.000. Oh berarti aku bisa mencairkan 400 bukan, aku bisa membeli saham dengan jumlah satu lotnya tidak lebih dari 413.000. Seperti itu. Jadi bedanya kalau saldo RDN itu saldo yang bisa kita cairkan di hari itu. Kalau buying power itu saldo yang bisa kita gunakan untuk membeli saham yang harganya minimal satu lotnya tidak lebih dari 400.000 atau tidak lebih dari buying power ini, seperti itu. Di sini ada top up, semisal ada pengen mencairkan dana ya pakai yang tarik ini. Nah, gini. Nah, ketika teman-teman membuat akun di di saham, bukan di saham sih, di Ajaib ini, di aplikasi Ajaib pasti ada pendaftaran nomor rekening kan. Nah, nomor rekening yang teman-teman daftarkan ini nanti akan menjadi pintu ketika teman-teman ingin mencairkan dana, seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian ada riwayat juga, semisal kayak riwayat gini, ada top up, settlement dan lain sebagainya. Itu nanti berjalannya waktu pasti teman-teman bisa bisa tahu apa itu gitu. Nah kemudian langsung saja ke watchlist. Nah di dashboard ini di beranda kita bisa bikin watchlist, kayak saya bikin bank, gold chip. Ini dulu saya ikut kapten saham jadi pakai istilah gold chip, sebenarnya blue chip sih tapi gold chip gitu kalau kapten saham. Terus ada second liner, ada yang dividennya gede. Ya ini bisa teman-teman tambahkan sendiri watchlistnya kayak gini. Terus misal ingin dicari terus nanti ditambahkan ke watchlist, tinggal diklik bagian bintang di bagian ininya, bintang yang pojok kanan atas itu. Nah, terus di sini bisa juga cari indeks pergerakan IHSG. Nah, kalau mau tahu grafik lebih lengkapnya, klik aja yang kayak logo sinyal ini di samping. Nah itu pasti akan muncul grafik yang bisa kita analisa gitu. Kalau menggunakan grafik yang di sini di no data chart available ini pasti ya agak susah gitu. Nah grafiknya kan cuma gini tok, nggak bisa kita aktifkan indikatornya dan lain sebagainya. Nah terus kemudian semisal teman-teman di sini tak demokan yang lagi hype kemarin BCTM ya, lagi hype banget, terutama 2 hari kemarin, Kamis, Jumat. Nah, di sini bagian-bagiannya, yang pertama yang bagian atas di toolbarnya, ibaratnya kalau di development aplikasi gitu biasanya nyebutnya toolbar. Di sini ada kode sahamnya BCTM, terus kemudian ada nama emitennya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). Nah, belakangnya kalau ada TBK pasti itu kunci atau ciri khas perusahaan-perusahaan yang sudah go public sahamnya, seperti itu. Terus kemudian di bawahnya ada 965, ini harga saham terakhirnya, terakhir transaksi. Terus ada 1D, 1W, 1M. Nah, itu untuk range pergerakan harga. Misal ini saya klik 1D, berarti pergerakan harga hari ini. Hari ini kan bursanya tutup ya.
Jadi nggak ada pergerakan gitu. Terus kalau saya klik 1W, maka ini pergerakan di 1 minggu. 1M berarti 1 bulan, pergerakan harga di 1 bulan. 3M 1 years, 5 tahun, terus semuanya kayak gitu. Nah, terus ketika kita scroll ke sini, itu kan ada overview, detail harga juga, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat open, high, low, market cap. Nah, market cap-nya 14 triliun kayak gitu. Terus close-nya di harga berapa? 52 minggu terakhir pernah mencapai titik tertinggi berapa, titik terendah berapa, itu yang 52 WK high dan low itu. Terusan volume transaksi di hari itu berapa. Nah, karena ini hari bursanya libur, jadi ya volumenya 0 gitu, nggak ada transaksi. Nah, di sini ada tab, beberapa tab kayak news, case static, technical, finance, corporation. Ya, ini bisa dibaca-baca sendiri. Saya juga kurang paham juga sebenarnya, karena saya kalau analisa nggak ribet-ribet, pokok fundamentalnya bagus, teknikalnya saya analisa, grafiknya oke, bisa kita entry, ya udah beli gitu. Saya nggak pakai yang jelimet-jelimet lah gitu. Kayak menghitung laporan keuangan saya juga belum bisa, bahkan kayak income statement, balance sheet, DER dan lain sebagainya itu saya belum paham betul gimana cara bacanya gitu. Makanya saya ini mentor abal-abal sih sebenarnya. Gitu. Nah, ketika kita lihat di sini di order book ya terutama, ini kan ada B lot, itu B itu bid lot, bid harganya. Terus ini AX yang bagian kanan. Oh, bisa sambil tak gini kan ya? Oh, lewat ini aja. Bisa tak tunjuk di sini. Nah, yang ini B lot itu bid lot, terus bid harganya. Ini AX permintaan harganya. Terus A lot. Ya kan? Nah, kayak gini. Ini itu berarti di kondisi market sekarang meskipun sedang tutup, di kemarin berarti di hari Jumat terakhir itu ada orang yang order gitu. Ada orang yang order sebanyak jumlah lotnya itu 1.075.388 lot. Bayangkan berapa total uangnya yang digunakan. Nah, apakah ini miliknya satu orang? Enggak gitu. Ini tuh miliknya banyak orang gitu. Ya, ada yang hanya order 1 lot, ada yang 10 lot, ada yang 100 lot, ada yang order 1000 lot, dan totalnya yang order di harga ini itu totalnya segini. Itu bacanya. Cara baca order book seperti itu. Terus di yang sebagian kanan ini itu ada orang sedang antri menjual sahamnya sebanyak 64.966 lot dijual di harga 970. Nah, semisal besok hari Senin ya. Hari Senin buka jam 9, teman-teman melihat di sini masih ada orang yang jual di harga 970. Teman-teman ibaratnya berpikir, "Oh, 970 ini masih murah, aku pengen beli." Ya udah, beli aja langsung di harga 970. Nah, itu pasti teman-teman langsung transaksinya langsung match, langsung dapat sahamnya. Tapi ketika teman-teman mikir, oh kayaknya nanti sore ini bisa deh turun ke 950 gitu semisal. Nah, tapi teman-teman gak pengen kan, apa ya, ibaratnya di depan monitor terus atau melihat HP terus gitu. Nah, teman-teman bisa order. Bedanya kalau order, teman-teman ngantri gitu. Jadi semisal di sini nanti teman-teman pengen beli 5 lot gitu di harga 950. Ya udah, teman-teman beli, order gitu. Nah, ini kan nggak bisa kan karena jam bursa tutup. Semisal beli 5 lot terus kemudian teman-teman klik order gitu. Nah, nanti di sini akan ada bid lotnya itu berubah menjadi 5.339 karena ketambahan 5 lot punyanya teman-teman gitu. Jadi punyanya teman-teman akan antri di paling belakang dari 5.039 yang akan muncul nanti gitu. Nah, terus kemudian ibaratnya orang lain order setelah teman-teman.
ordernya 10 lot, maka nanti B lotnya ini akan berubah menjadi 5049. Jadi ordernya orang yang terakhir ini ada di belakangnya teman-teman gitu. Jadi kayak sistem antrian terus, first in first out gitu. Kayak gitu sih. Paham ya istilah first in first out? Yang pertama kali masuk ya itu yang dapat ibaratnya jika ada orang yang jual di 950 gitu. Ya ini hukum tawar menawar sih sebenarnya. Kalau teman-teman lihat kayak oh ada orang yang pengen beli di 965 sebanyak ini, ada orang yang pengen jual 970 sebanyak ini. Nah, tinggal teman-teman pengen beli yang langsung dapat atau beli yang ngantri. Nah, resikonya adalah ketika teman-teman beli langsung dapat, manfaatnya adalah teman-teman langsung dapat sahamnya, ya kan? Resikonya ketika nanti harga turun, teman-teman nggak dapat murah gitu. Nah, kalau antri, manfaatnya adalah kalau memang sahamnya turun, teman-teman dapat di harga murah. Tapi resikonya adalah ketika harganya nggak turun tapi naik, ya teman-teman nggak dapat sahamnya gitu. Dan ordernya teman-teman itu dalam 1 hari kalau nggak dapat, ya ke cancel secara otomatis gitu. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaannya Evi juga tadi ya. Kalau mau beli dan jual itu seperti apa? Ya seperti ini gitu. Jadi order atau instan ibaratnya gitu. Beli instan itu ya berarti beli di harga yang paling atas di AX gitu. Nah, itu teman-teman untuk yang jual belinya. Caranya seperti itu. Nah, ketika nanti sudah terbeli ya ibaratnya, itu teman-teman ketika nanti di transaksinya ini history, oh kok nggak ada ya semuanya, semua. Loh, masa nggak ada? Masa aku nggak pernah transaksi? Pernah kok. Emang gitu Mas, ajaib kalau waktunya sedang tutup itu. Oh, kayaknya servisnya dimatikan ya, biar nggak banyak cost di server mungkin. Iya. Wah, nek tak buka no mandiri sekuritas bahaya. Ya udah gitu aja wes. Jadi nanti transaksi historinya teman-teman itu bisa dilihat di sini ya, di story sini. Jadi bisa dilihat nanti semisal ordernya match, ya kalau penasaran dicoba aja dulu gitu. Nanti pasti paham kok apa yang tak maksud gitu. Karena memang kalau benar-benar awam ya yang mulainya dari nol, kalau hanya dijelaskan nggak praktek, nggak paham-paham. Bener, banyak buktinya. Tanya aja yang di grup. Kalau yang nggak pernah nyoba meskipun sudah join grup lama, hanya mantau saja, nggak pernah nyoba aksi beli, pasti tak jelaskan kayak gini pasti belum paham juga gitu. Tapi kalau yang sudah nyoba minimal 1 lot, pernah beli, pernah order, pernah instan, pasti oh aku wes pernah gitu. Mungkin itu sih tutorial yang bisa tak jelaskan secara singkatnya ya, tentang aplikasi ini gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Atau versi web. Tadi ada yang request versi web. Ini saya close dulu visornya. Gimana? Cukup aplikasi apa? Di smartphone-nya aja atau webnya juga? Halo, cek. Webnya gimana Mas? Webnya kurang lebih sama sih. Jadi kayak gini kan, watchlistnya ada di sini. Ini yang kayak tadi watchlist sama. Iya. Ya kan? Terus ini listnya. Terus kalau ingin buka ya tinggal diklik bagian ini, detail. Nah, kayak gini. Order booknya ada di sini, bid ax. Di sini ada key-nya yang tadi, menu tab-tab bawah. Ya beda penempatan doang. Menu-menunya sama. Gitu. Kalau aku sih yo lebih prefer web sih. Soalnya yo di depan monitor terus kan gitu. Jarang buka HP.
Nah, teman-teman yang belum punya akun, semisal ingin coba-coba, buat pemula Ajaib ini menurutku yo lumayan sih gitu. Ya meskipun kadang marketnya delay, nggak real time, ya mungkin karena ini relatif baru juga sekuritasnya, tapi aman kok terdaftar di OJK. Ya buat pemula bagus sih gitu. Apalagi yang untuk jangka panjang ya, bukan untuk trader yang harus marketnya real time gitu kebutuhannya. Ya kalau mau real time ya saldonya di Ajaib harus lebih dari 25 juta gitu. Kemarin ada yang tanya gitu ke saya, ya apa mas biar real time gitu, yo saldomu naik no sampai 25 juta aku gitu. Nah jangan lupa ya kalau yang pengen bikin akun di Ajaib pakai referralku guys. Jadi di sini alhamdulillah sudah 16 orang yang jadi referralku, meskipun beberapa belum verif juga gitu. Nah kodenya itu ini tadi sih mana ya, nah ini BAHR 443 gitu. Jangan lupa ya, sambil menyelam minum air. Ya 400.000 ini dari referral semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini yang belum ke klaim 200.000. Jadi kalau total ya 600-an. Nanti dapat joystick buat main game, mayan. Itu. Ini kalau versi webnya ya teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan. Kita sudah ngobrol hampir 1 jam. Adakah tes? Kalau beli saham itu apa jenis efek nggak mas sampai kayak misalnya perekonomian Indonesia gitu, naik turun apa enggak gitu tuh yang efek ya. Si. Clearkan dulu pertanyaanmu. Gimana? Kan Aku belum nangkep sih. Ada konflik misalnya konflik Indonesia, ini kan hubungannya ambek saham apa enggak? Oh, oke. Sip, nangkep. Atau kalau yang lain yang nggak mau voice bisa tanya lewat chat ya. Nah, oke. Jadi saham itu kan berkaitan dengan suatu perusahaan ya. Pasti gonjang-ganjingnya ekonomi di Indonesia pasti mempengaruhi perusahaan kinerja atau perekonomian juga di suatu perusahaan itu gitu. Yang pasti ya makanya saham itu sangat sensitif terhadap isu berita politik lah, ekonomi lah gitu. Itu pasti sensitif terhadap itu. Kayak ada isu apa, kayak kemarin kan yang 2020 Maret itu kan isu Covid kan, terus PSBB dan lain sebagainya. Makanya IHSG sampai terjun payung gitu sampai 3.900 gitu. Nah itu kan juga efek perekonomian juga kan gitu. Jadi perekonomian tidak bisa bergerak lancar seperti biasanya. Akhirnya banyak investor yang pesimis terhadap kondisi market. Akhirnya kan banyak yang jual kan. Kalau ibaratnya gini loh, hukum ekonomi yang pernah kita pelajari ya di SMA, mungkin yang pernah gitu. Ketika penawaran lebih banyak daripada permintaan, pasti kan turun kan gitu. Orang yang mau beli nggak ada, tapi orang yang mau jual banyak, pasti kan rebutan jualan. Kalau orang rebutan jualan pasti harganya murah ya nggak sih? Kayak kita semisal membanding-bandingkan di all shop gitu. Ketika banyak yang jualan ini pasti banyak yang banting-bantingan harga. Nah, sama kayak gitu. Sama juga kayak kemarin kasusnya BJTM. Itu kan banyak sih yang kayak tadi aja bidnya sampai 1 juta lot loh. Itu banyak banget yang pengen beli gitu, rebutan BJTM. Yang pasti kalau barang diperebutkan banyak orang, pasti harganya naik. Yaitu hukum ekonomi yang dari dulu sampai sekarang gitu loh. Makanya kan kalau ada semisal ada isu, ada berita apa, itu kan mempengaruhi psikologis investornya. Yang menggerakkan harga kan ya selain bandar ya kan investor retail juga ikut menggerakkan harga gitu. Semisal banyak yang jualan ya sudah pasti harganya turun. Kalau banyak permintaan ya sudah pasti harganya naik. Kayak gitu sih. Mungkin Han. Ada lagi mungkin? 2 pertanyaan lagi. Kita hitung lagi yo. 1 sampai 5 ya.
Atau nanti kalau semisal ada pertanyaan lagi ya di grup bisa. Mas, kalau mau tanya tapi di luar yang dijelasin tadi nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, silakan. Nah, jadi semisal udah beli suatu saham ya, Mas. Itu kan misal sahamnya udah naik tinggi, terus ada fitur trailing stop. Itu masih kurang paham, Mas. Fitur trailing stop itu buat kayak gimana? Oke, itu teknis di aplikasi ya berarti? Iya. Kalau boleh tahu pakai sekuritas apa aplikasinya? Mirai. Wah, aku belum bisa bantu jawab ya, karena aku nggak pakai yang pertama. Yang kedua, memang beberapa fitur dari sekuritas itu ya kurang tahu juga apakah itu memudahkan usernya atau tidak. Saya kurang tahu karena saya sendiri yo nggak mau ribet-ribet gitu loh. Ya wes aku niat invest, ya udah di harga berapa aku beli, di harga berapa kalau aku pengen jual ya tak jual gitu aja sih. Aku nggak kan kadang ada gitu penawaran fitur ini di aplikasi ini akan memudahkan investornya seperti ini. Kemudahan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita ya nggak bisa menganalisa teknikal dengan baik, nggak bisa menganalisa fundamental dengan baik gitu sih. Ya mohon maaf aku belum bisa bantu jawab karena aku sendiri nggak pernah gitu, nggak pernah pakai ya nggak pernah memanfaatkan fitur itu juga gitu. Aku pure pakai murah tak beli, mahal aku pengen jual ya wis tak jual gitu aja wis. Aku nggak pengen jadi investor yang ribet-ribet gitu. Itu sih. Mungkin gitu Lur. Berarti nggak pernah pasang itu ya, Mas? Nggak pernah pasang fitur trailing stop? Nggak pernah. Di Ajaib nggak ada kayaknya. Oh, ya Mas. Oke. Satu lagi pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Ya mungkin teman-teman itu untuk webinar pada pagi hari ini, pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas terhadap materi ini, bisa ditanyakan di grup. Nanti PPT-nya saya share juga di grup WA. Dan yang temennya yang mau join, silahkan juga. Siapa tahu tertarik juga gitu untuk belajar. Oh, sneak peek yang di Mandiri. Mohon maaf, nggak bisa. Request itu tidak akan pernah saya turuti. Itu ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah, kurangnya, kebanyakan, kesedikitan. Ya itu murni dari pengetahuan saya. Kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ngintip nggak boleh ngintip. Oke, dadah semuanya. Stay safe. Jangan lupa protokol kesehatan.